Halo majikan, kita ketemu cerita lagi hari ini ya. Tapi sebelumnya gue mau wanti-wanti kalian semua untuk pertama nih, siapin makanan. Kalau misalkan kalian lagi lapar jadinya nanti dengerin cerita hari ini. Siapin juga tisu buat jaga-jaga aja nih gue bilangin nih. Sama satu lagi, siapin handphone buat langsung check out Miral Triple Diamond nih. Lagi promo mumpung tanggal gajian. Habisnya ada gila-gilanya guys promo kali ini geng. 139.000 kalian bisa dapetin 2 box. Terus tambahin kode promo ini kemarin gue cobain. Jadi tinggal 100 ribuan doang dapat 2 box. Berarti satunya cuma 50 ribuan. Apa kabar dunia? Ini tuh gue sampai nyetok gengs ya. Karena Miral Triple Diamond ini tuh emang bagus banget nih. Kita pakai udah habis, udah tinggal titik darah penghabisan. Makanya kita beli lagi, yang mana itu bagus banget buat menstimulasi kolagen. Nih satu box isinya dapat 2 travel size gini ya. Terus bisa buat memperbaiki skin barrier juga. Sekalian buat anti-aging, semuanya tuh terlihat dalam satu kali pemakaian aja. Sebagus itu. Kelihatan tuh muka langsung celing-celing. Aduh, bagus banget gengs. Sebagus itu gua sampai nggak ngerti lagi ya, menurut gue ini udah Bipom, udah pokoknya aman ya, bukan kaleng-kaleng. Jadi mumpung banget nih, kapan lagi diskon bisa sebombasis ini ya. 2 box 100 ribuan aja. Aduh, buruan jackpot pakai kode promo ini ya. Nggak bakal nyesel deh kalian kalau mau sekalian beli yang Glossy Series ataupun Tribikit. Pakai kode promo ini juga bisa, mumpung belum habis kode promonya, jadi langsung dipakai ya. Dan pokoknya cek-cek aja link yang ada di bawah. So majikan, cerita hari ini dikirim dari teman kita yang namanya Nathan yang menceritakan tentang bumbu pecel nenek. Ini bumbu pecel bukan sembarang bumbu pecel. Buat kalian nih misalkan yang pada cucu kesayangan nenek begitu, atau tumbuh besar bersama nenek, dikuat-kuatinnya denger cerita hari ini nih. Langsung aja deh, sewaktu Nathan kecil, di usianya 10 tahun, orang tuanya dia bercerai. Dimana ayahnya menikah lagi lah dengan perempuan lain dan meninggalkan dia sama ibunya. Masalahnya, selama ibunya ini masih sama ayahnya ya, ibunya itu nggak punya pekerjaan alias menjadi ibu rumah tangga. Padahal ya sebelum menikah sama ayah, ibunya kerja. Tapi setelah menikah, terus lahirlah si Nathan, ibunya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga dan ngurus Nathan. Karena ayahnya bisa dibilang sebenarnya ya berkecukupan. Alhasil nih setelah bercerai, sang ibu kebingungan untuk menjalani kehidupan karena yang nggak ada tabungan tuh buat pegangan. Sementara ayahnya ya udah kagak usah ditanya, kata si Nathan. Karena sampai sekarang pun hubungan Nathan dengan ayahnya itu tidak baik. Dan memang udah kayak nggak pernah komunikasi lagi perihal pihak ayahnya emang kayak udah punya keluarga sendiri, udah pergi gitu, punya keluarga baru. Ya anyway, pokoknya di masa-masa itu ibunya nih kesulitan. Dimana ibunya nih berusaha untuk mencari kerja, cuman ya susah lah ya. Maksudnya bertahun-tahun nih udah nggak kerja, terus mau memulai dari nol lagi begitu. Jadilah ibunya ini ingin menitipkan Nathan ke neneknya di kampung. Tepatnya katanya ada di sebuah desa di daerah Majatengah. Majatengah tuh berarti Jawa Tengah. Nah, Nathan sama ibunya ini kan sebenarnya tinggalnya di Jakarta. Dan jarang banget yang namanya pulang kampung atau berkunjung ke Majatengah sana. Jika ada libur lebaran atau kesempatan untuk pulang kampung, itu pasti selalu ya, kalau dulu nih waktu sama ayah perginya ke kampung ayahnya tuh yang ada di Padang. Karena memang ayahnya bisa dibilang lebih dominan lah, dan keluarga besar dari ayah juga keluarga berada. Sedangkan nenek tuh yang di Majatengah, atau orang tua dari si ibu ya, bisa dibilang apa ya, orang desa banget. Karena dulu memang ibu ini merantau ke Jakarta supaya bisa merubah nasib gitulah, dan akhirnya bertemu ayah kan. Ya mungkin juga karena background dari keluarga ibu nih, ayah menjadi suka semena-mena gitu loh, menganggap ini tuh ibu kayak enteng lah, kamu tuh orang desa segala macem. Ya Nathan sendiri waktu kecil pas ke Majatengah, dia pernah ke Majatengah sana, itu kurang suka juga. Karena selain di sana kagak ada mall, ya iyalah. Rumah neneknya itu tipe-tipe bener-bener apa ya, rumah orang desa yang bisa dikategorikan miskin kalau kata Nathan. Masih dari anyaman bambu, gentengnya juga banyak yang bolong, dan bagian dapurnya juga masih dari tanah, gengs. Untuk Nathan yang biasa hidup nyaman di kota gitu dari kecil ya, tentunya tempat seperti itu dirasa apa ya, nggak enak, nggak nyaman. Macam anak kecil yang manja bagaimana sih? Pokoknya Nathan kesana itu cuma pernah 2 kali aja. Itu pun dia nggak betah, pengen cepet-cepet pulang, minta pulang mulu. Pertama waktu masih ada sama ayah sama ibunya nih, kesana tuh nggak nginep. Jadi berkunjung sebentar, habis itu ayahnya minta nginep di hotel yang ada di pusat kota. Kedua, pernah nih sampai nginep, tapi waktu itu pergi sama ibu doang. Namun itu pun juga nginepnya semalam, gengs. Jadi Sabtu datang, pulangnya Minggu malam. Dan di situ untuk pertama kalinya, Nathan ini seperti melihat hantu yang dia lihat kayak ada di kebun samping di kamar mandi. Pokoknya berpengalaman apa ya, traumatis lah buat dia. Makanya si Nathan ini bener-bener nggak suka sama rumahnya nenek. Setelah itu udah nggak pernah kesana-sana lagi. Nah waktu Nathan tahu ibunya nih mau membawanya ke tempat nenek tuh pasca cerai ya, mau dititipin, Nathan langsung nangis luar biasa lah. Dia kan nggak suka di sana. Waktu itu dia kebetulan lagi libur kenaikan sekolah dari kelas 5 mau ke kelas 6. Nathan nggak mau pergi, apalagi kalau waktu libur begitu biasanya teman-temannya pada ngajak main tuh. Itu kan lagi waktu bebas-bebasnya ya, nggak ada les, nggak ada tugas PR segala macem. Ya namanya bocil mah permasalahannya main doang gitu, mikirnya enak ya.
Cuma keadaan sebenarnya kan ibunya ini memang lagi struggle tuh kesusahan. Jadi walaupun Nathan tantrum nih ya, ibunya tetap aja mengemasi barang-barangnya Nathan untuk dititipkan di tempat nenek. Singkat cerita, mereka naik kereta sampai ke stasiun Purwokerto tuh. Dan setelahnya lanjut lagi naik mobil charteran gitu untuk menuju ke desa di daerah Majatengah sana tuh ke rumah nenek. Nenek di sana tuh tinggalnya sendirian, gengs. Umurnya kala itu sudah 72 tahun. Badannya tuh bungkuk, kulitnya keriput banget dan selalu nyirih gitu giginya. Jadi ngunyah daun sirih maksudnya. Pokoknya kata Nathan nih baunya nenek tuh khas banget dengan sirihnya itu yang Nathan nggak suka. Dan sehari-harinya nenek ini tuh berjualan pecel di pasar yang ada di kampung sana. Padahal nenek ini jalannya udah lama banget gitu, gengs. Bungkuk pula. Nah, waktu ibu sama Nathan datang, ya nenek kaget. Karena nenek nggak tahu kalau mereka nih mau datang. Abisnya gimana cara taunya kan? Nggak punya alat komunikasi nenek di sana. Bahkan nenek juga nggak tahu kalau ternyata si ibu ini dalam proses cerai. Yang jelas di situ Nathan sempat melihat ibunya tuh nangis-nangis meluk nenek, minta maaf segala macam, menceritakan keadaannya. Dan kala itu si ibu ini bilang berniat untuk nitipin Nathan sampai dia mendapatkan pekerjaan yang bagus, nanti baru dijemput lagi nih si Nathan nih. Ya pokoknya di situ Nathan bener-bener masih ngambek banget lah karena dibawa ke rumah nenek. Kamar yang ada di sana juga sangat berdebu karena nggak pernah ditempatin kan itu kamar tamunya. Kasurnya bau apa, kelembab juga tuh ruangannya. Jadi ibu sempat ngejemur kasur tuh, kasurnya kasur kapuk gitu yang udah terlihat usang buat mereka tidur, jadi dijemur dulu habis lembab bau apek. Ya pokoknya hari itu nenek seharusnya berjualan pecel ke pasar itu nggak jadi pergi karena mempersiapkan atau bersih-bersih rumah tuh untuk anak sama cucunya tinggal sementara. Singkat cerita, ibu sama Nathan tuh nginep di sana 2 hari dan selama 2 hari itu tiap malam Nathan nggak bisa tidur perkara kasur kapuknya tuh keras dan spraynya bau apa ya, kain lama gitu loh, gengs. Mau dicuci juga jauh harus ke kali gitu kan, nggak sempet ibunya. Dan selama 2 hari itu Nathan juga cuma maunya makan mie instan aja yang memang dibawa tuh dari kota. Yang maksud ibunya sebenarnya itu nyetok aja buat jaga-jaga begitu loh. Tapi Nathan cuma maunya makan itu karena di rumah neneknya nih lauknya cuman pecel atau ikan asin pakai tempe pakai sambal gitu sih. Nathan kagak mau. Nah masalahnya setelah 2 hari itu si ibunya nih pamit untuk balik ke kota buat mencari pekerjaan, meninggalkan Nathan sendirian. Dia di kota katanya numpang tinggal di tempat temennya gitu, jadi nggak mungkin nih bawa Nathan karena nggak enak lah ngerepotin temennya. Makanya dititip di rumah nenek. Ya tapi lagi-lagi di situ nangis si Nathan seharian. Nenek sempat bilang tuh udah jangan nangis, nenek di sini, sambil mau ngusap kepalanya si Nathan. Tapi Nathan langsung ngepus gitu kayak kesel. Dia marah sama neneknya, kenapa nenek nggak cegah ibu untuk pergi? Kenapa nggak maksa ibunya buat bawa Nathan juga ke Jakarta? Pokoknya pikiran si Nathan mah kesel banget gitu sama si nenek. Ya padahal neneknya kagak salah apa-apaan ya. Namanya juga bocil nih, bocil kematian si Nathan. Sampai hari itu pun si Nathan cuma maunya makan mie instan aja. Yang padahal lama-lama namanya stok mie instan dimakanin terus mah tinggal dikit ya. Tinggal 2, gengs. Berarti hari itu tuh buat pagi sama buat malam entar tuh. Ya sama nenek pas pagi-paginya tetap dibikinin kan, direbusin gitu di dapur belakang yang masih pakai kayu sama tungku masaknya coba. Sementara nenek juga nyiapin tuh bahan-bahan pecel buat dia berjualan ke pasar. Setelah Nathan makan mie nih, ya nenek pergi ke pasar dan bilang katanya nanti akan balik jam 4. Nenek juga bilang sih ke tetangganya ada tuh namanya, kita panggilnya Bule Sri aja ya, buat nitip tuh jagain Nathan. Bule Sri ini tuh tinggal sama suaminya dan punya 3 orang anak. Yang satu mah udah dewasa laki-laki, gengs, tapi masih tinggal di situ juga. Yang kedua umur 14 tahun dan yang ketiga tuh masih bayi. Cuma suami anak pertamanya tadi yang udah gede sama anak keduanya itu tiap hari ikut bapaknya nih, ikut suami buat ngambil kelapa gitu, manjat pohon sama nyari kayu bakar buat dijualin. Ya pokoknya akhirnya si Nathan ini cuma bisa main sendiri aja tuh dengan mainan-mainan yang memang dia udah bawa dari kota. Karena di sekitaran rumah nenek nih dilihat-lihat kagak ada anak sepantarannya. Sepi, geng, orang-orang mah pada kerja di ladang atau di pasar. Sampai lama-lama ya si Nathan mah bosen ya. Dia coba tuh jalan-jalan menjelajah desa. Tapi siang-siang kan cuacanya terik banget ya. Si Nathan mah kepanasan, nggak tahan dia dan memutuskan untuk balik rumah aja. Biasa sehari-hari hidupnya pakai AC. Tapi pas dia sampai rumah, ada satu mainan yang hilang. Jadi sebelum dia tadi keluar rumah, si Nathan kan lagi mainan tuh, ada mainan robot-robotan gitu sama mobil-mobilan. Terus dia merasa bosan, udah digeletakin aja, habis itu dia keluar kan. Nah, pas balik lagi nih dilihat, cuma ada robot-robotannya doang tuh yang masih tergeletak di tempat yang sama. Sementara mobil-mobilannya kagak ada, hilang. Udah dia cari kemana-mana tapi kok nggak ada. Nathan nangis tuh panik karena itu mobil-mobilan kesukaannya dia, hadiah ulang tahun yang dibelikan sama si ayah. Mendengar si Nathan nangis, Bule Sri ini datang ke rumah nanya ada apa gitu kan sambil gendong bayinya. Nathan bilang, mobil-mobilan aku hilang. Bule Sri sempat bantuin tuh nyari sebentar tapi nggak nemu. Nggak lama anak Bule Sri yang nomor 2 tuh pulang tuh, ada namanya Ari. Bule Sri nyuruh Ari tuh buat bantuin Nathan nyari mobil-mobilannya karena Bule Sri lagi masak sebenarnya tuh di dapur, nggak bisa ditinggal. Tapi pas dibantuin cari sama si Ari tetap aja nggak ketemu gitu, sampai si Ari bilang di bawah hantu kali. Dengar begitu si Nathan tambah nangis karena dia jadi takut. Dia ingat kejadian yang
terakhir kali dulu nginep di rumah nenek tuh kan ngeliat sosok hantu di daerah kamar mandi itu di belakang deket kebun. Ya tapi pokoknya mobil-mobilannya nggak ketemu ya hari itu ya hilang. Nathan bener-bener jadi bete banget, jadi kesel gitu karena itu ya tadi mainan kesayangan. Sampai sekitar jam 1:30 dia mulai lapar tuh. Nah di meja makan itu cuma ada pecelnya nenek doang, jadi kayak disisain gitu di rumah, selebihnya kan dibawa ke pasar. Namun Nathan ini tuh anti banget sayuran, gengs. Ya standar bocah gimana sih ogah makan sayur, dulu kita juga begitu ya. Apalagi dia juga masih kesel dengan semua keadaan ini ya, dengan rumah nenek, mobil-mobilannya hilang, cuaca panas kagak ada AC. Jadinya Nathan milih diem aja gitu kan, nambek nunggu nenek pulang buat nanti masakin mie. Masih ada sebungkus kan tuh emang. Cuma lanjut nih jam 2 nih, perut tambah keruyuk-keruyuk, lapar banget. Mana dia kan nggak bisa masak sendirian kalau mau masak mie begitu kan, pakai segala kayu bakar kagak bisa lah si Nathan. Jam 3 makin kuat itu laparnya. Sementara nenek kan tadi bilangnya pulangnya jam 4. Aduh, masih sejam lagi. Akhirnya mau nggak mau si Nathan makan makanan tuh yang ada di meja. Ya karena dia ogah makan sayur ya, jadi cuma ngambil nasi terus diguyur pakai bumbu pecel sama ada peyek juga. Ternyata enak yang si Nathan lahap gitu makannya, doyan dia. Tapi dia sengaja tuh abis ngambil nasi dari bakul terus kerukan nasinya yang udah ceok gitu ya, dibenerin lagi, ditekan-tekan gitu biar bulat lagi gitu pakai centong. Biar apa? Biar nggak kelihatan kalau abis diambil. Terus piring kotor sisa yang tadi makan langsung dicuci sama dia tuh dan ditaruh di tempat semula biar seolah-olah dia ini belum makan. Gengsi nah kalau ketahuan dia makan pecelnya nenek, ya ampun bocah satu ya, tapi nggak apa-apa, pintar berarti nyuci piring sendiri. Sampai jam 4 sore nih, akhirnya bener aja nenek pulang. Ternyata nenek tuh bawain mie ayam, dibeli dari pasar. Jadi hasil jualan pecel itu dibeli mie ayam, tapi satu doang buat Nathan. Dimana nenek nih makan pecel yang ada di meja aja kan masih ada tuh. Walaupun sayurnya udah pada mulai layu ya dari pagi, soalnya itu kan udah sore. Cuma si Nathan makan mie ayamnya dikit doang. Bukannya dia nggak suka, enak katanya rasanya. Tapi perutnya kan ngerasa udah kenyang tadi habis makan nasi sama bumbu pecel. Nah tadi situ juga ngadu kalau mainan mobil-mobilnya hilang, kemungkinan ada yang ngambil. Ya nenek bilang iya besok dicariin karena di desa itu kalau udah sore menjelang malam nih itu penerangan sangat terbatas. Jadinya kalau malam tuh pakai lampu petromak, lampu minyak begitu loh geng, sedangkan susah kayak gitu buat nyari barang ya. Dan kalau mau tidur juga biasanya suka banyak nyamuk. Nah awalnya nenek nih ngipas-ngipasin gitu kan di kasurnya Nathan biar si Nathan gak digigit nyamuk. Tapi Nathan gak mau karena dia bilang nenek bau. Jadi bau sirih yang dikunyah si nenek itu kan semerbak ya, sampai giginya tuh hitam-hitam ya, biasa orang zaman dulu. Nah Nathan waktu itu katanya risih, jijik liatnya. Jadi dia lebih baik digigit nyamuk lah ketimbang ada neneknya tuh yang deket-deket buat ngipasin. Ya neneknya dibilang gitu nurut aja, balik ke kamarnya dia sendiri. Besok paginya Nathan dikasih sarapan mie ayam kemarin. Kan masih sisa ya, kemarin kan si Nathan cuma makan dikit. Tapi Nathan nggak mau perkara ya udah ngembang mie-nya udah banyak gitu ya, namanya bekas kemarin. Nathan bilang enggak, aku maunya mie instan aja kan soalnya masih sisa satu tuh. Nah pas si nenek mau bikin itu mie, kebetulan ada orang desa tuh datang ngirim makanan karena katanya lagi syukuran anaknya hitanan gengs. Isinya semacam nasi bungkus, ada sate kambingnya juga. Nathan seneng banget tuh dapat makan daging kan. Jadinya mie instannya gak dimasak. Sementara si nenek makan mie ayam yang udah banyak tuh sisa kemarin dihabisin sama si nenek. Nah sebelum nenek ke pasar, tau-tau nenek ini bawa mobil-mobilan Nathan yang udah dia temuin. Nathan seneng banget, nggak nanya sih nenek nemuin di mana, yang penting udah ketemu aja tuh mobil. Langsung lah dibawa itu mobil sama robot-robotannya buat main ke luar rumah. Sementara ya nenek pergi ke pasar. Nah pas si Nathan lagi main asik di luar nih, Nathan sempat ngeliat Ari sama bapak sama kakaknya si Ari tuh lagi pergi buat nyari kayu bakar. Dan tahu-tahu di situ ada anak laki-laki yang ngintipin dia dari perbatasan rumah nenek sama rumahnya Bu Lesri. Terus ada anak laki-laki nih, kayaknya itu anak pengen ikutan main gitu kan, ngeliat mainannya Nathan tuh bagus gitu ya, ada robot-robotan sama mobil-mobilan. Ya Nathan langsung kayak pamer tuh, cakep nih robot gua nih, begitu lah biasa. Dan anak laki-laki itu nyengir gitu kayak kagum memang ngeliat mainannya si Nathan. Nah akhirnya mereka kenalan, yang ternyata anak laki-laki itu namanya Yono. Ya udah mereka main berdua tuh, si Nathan mau sharing mainannya karena kan dia nggak punya teman. Ya kebetulan ada anak seusianya ya, jadi mau si Nathan temenan. Setelah itu mereka berkeliling desa karena si Nathan tuh minta ditunjukkan ada apa sih yang seru-seru di desa ini. Mereka jalan tuh melewati rumah-rumah warga, persawahan, sampai ke daerah sungai. Tapi waktu itu sepi gengs, di sungai juga sepi. Nah Nathan yang emang suka berenang ya, pas di Jakarta tuh emang suka berenang, ngajakin Yono untuk main air. Tapi Yono nggak mau karena katanya dia nggak bisa berenang. Cuma Nathan yang ngeliat ini air sungainya jernih banget gitu, langsung buka baju nyebur, enak banget, segar. Sementara Yono cuma nungguin aja gitu kan, ngeliatin tuh di pinggiran. Sampai ada anak-anak desa yang lain tuh tahu-tahu datang dan pada mandi di sungai itu juga.
sambil main-main ketawa-ketawa. Nah di situ Yono ini tampak gak nyaman dan dia bilang ke Nathan mau pulang duluan. Habis itu ya udah dia pergi gitu aja pulang. Nathan yang masih di dalam sungai tuh ngelihat Yono toto pergi gitu agak heran gitu loh, kok kamu pergi ninggalin dia. Ya tapi akhirnya Nathan ini berkenalan dan ikut main sama anak-anak desa yang lain itu yang pada baru datang tuh. Ternyata mereka pada baik-baik. Dibilangin biasanya anak-anak di sekitaran sana memang suka main di sungai itu, atau ada lapangan kosong juga tuh di sana, biasa pada main bola, petak umpet dan lain-lain. Ya udah habis udah selesai berenang dari sungai, si Nathan pulang kan karena celananya basah. Dan biasa abis berenang istilahnya ya bawaannya apa? Lapar. Ya kalau dulu kita pas kecil ya abis berenang sukanya itu bawa bekal mie goreng yang udah kotak gitu, udah kaku begitu ya. Enak tapi tuh. Nah tapi Nathan di sana kan lagi-lagi ngeliat di meja cuma ada pecel kayak kemarin. Tapi kan ini pecel baru ya, karena kan setiap pagi neneknya buat baru tuh buat dijual. Ya akhirnya mau nggak mau si Nathan makan pakai nasi, pakai bumbu pecel, pakai peyek lagi kayak kemarin gitu loh. Nah pas lagi makan tuh Nathan denger kayak ada suara orang batuk-batuk dari dalam kamarnya nenek. Suaranya suara cowok gitu gengs. Nathan bingung kan, hah siapa itu? Tapi pas dia cek ternyata nggak ada siapa-siapa di kamar nenek, kosong. Di situ Nathan ketakutan, langsung dia keluar rumah nunggu sampai neneknya datang. Malamnya nih Nathan sempat kebangun karena dia kebelet pipis. Tapi dia takut lah untuk ke kamar mandi sendirian, mana gelap dan masih trauma yang dulu ke situ kan ngeliat hantunya di dekat kamar mandi tuh. Akhirnya dia bangunin nenek yang udah tertidur tuh buat minta nemenin ke kamar mandi. Yaudah sama nenek ditemenin dan ditungguin kan tuh dalam keadaan pintunya nggak ditutup, pintu kamar mandi maksudnya. Pas lagi pipis nih, tahu-tahu kayak ada yang noel-noel pundaknya Nathan gitu dari belakang. Yang otomatis sih Nathan kan nengok ya. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa dan posisinya nenek lagi berdiri ya. Neneknya kan bungkuk tuh di depan pintu toilet yang cukup jauh dengan mata yang kayak meram-meram gitu, kayak udah ngantuk gitu ya, namanya baru bangun tidur. Nathan langsung nangis kejar begitu dan nenek baru kayak kaget denger Nathan nangis. Akhirnya malam itu si Nathan tidur sama nenek karena dia ketakutan. Padahal kan sebelumnya nggak mau deket-deket nenek ya. Nah besok paginya Nathan tuh langsung ke sungai buat nyari anak-anak yang kemarin tuh untuk main. Tapi mereka ternyata nggak ada di sana. Nyari ke lapangan kosong juga nggak ada. Nah Nathan kecewa, dia pulang. Jadinya dia main sendirian lagi tuh. Tiba-tiba Yono datang. Yono bilang biasanya anak-anak desa itu baru pada ngumpul tuh sekitar jam 1-an kayak kemarin lah, jam-jam segitu. Setelah mereka selesai bantu-bantu pekerjaan orang tua mereka tuh. Oh gitu. Jadinya udah sebelum jam 1 si Nathan main dulu tuh sama Yono. Main mobil-mobilan sama robot-robotannya punyanya Nathan gitu kan, main berdua. Sampai sekitar jam 1-an Nathan ngajak Yono buat ke sungai tuh biar gabung sama anak-anak yang kemarin. Tapi Yono nggak mau, dia bilang enggak, aku pulang aja katanya gitu. Ya udah jadinya Nathan pergi sendirian tuh, dan bener aja anak-anak desa yang kemarin baru pada datang. Ya udah Nathan main tuh kayak kemarin pokoknya. Terus habis itu pulang lagi dan di meja makan dilihat tadinya apa? Pecel. Jujur Nathan udah merasa bosan banget ya makan nasi pakai bumbu pecel sama peyek mulu dari kemarin, buset dah. Tapi nggak ada makanan yang bisa dimakan, sementara perutnya lapar. Jadinya kala itu dia mencoba buat makan sayurannya aja, cuman nggak pakai nasi nih. Ternyata si Nathan doyan, gengs, karena memang bumbu pecelnya itu yang ngebuat enak katanya. Ya udah hari-hari pokoknya berlalu kayak gitu aja terus. Dimana kalau malam nih Nathan akhirnya selalu ditungguin sama neneknya, dikipasin gitu kan sampai dia bisa tidur. Karena kalau enggak dia takut diganggu sama hantu. Pokoknya neneknya itu nggak boleh tidur duluan sebelum si Nathan tidur. Kalau misalkan nanti tengah malam si Nathan kebangun, ya emang biasanya dia selalu kebangun ya karena kebelet pipis. Ya pasti si Nathan bangunin si nenek tuh buat minta nemenin ke kamar mandi. Nungguin pokoknya sampai dia tidur lagi. Dan kalau dari pagi sampai siang gitu, ya dia main sama Yono terus sampai jam satunya main sama anak-anak desa, terus pulang. Pokoknya gitu-gitu aja deh hari-hari yang dilewatin sama Nathan. Sampai akhirnya nih sesi libur sekolah selesai. Dimana anak-anak desa di sana ya rata-rata semuanya masuk ke sekolah lagi tuh. Dan waktunya tapi jadi ketuker. Maksudnya gini, kalau liburan kemarin dari pagi sampai siang kan mereka bantuin orang tua dulu, abis itu baru bisa main karena lagi liburan. Nah pas sudah masa masuk sekolah dari pagi sampai siang ya mereka sekolah. Terus pulang sekolah setelahnya mereka baru bantuin orang tua. Jadi nggak ada waktu buat main. Mainnya ya paling di sekolah tuh pas jam istirahat. Ya alhasil si Nathan nih balik gak punya teman lagi selain si Yono. Dimana menurut Nathan Yono ini lama-lama kurang seru. Karena dia diajak berenang nggak bisa, main bola juga nggak bisa. Ya paling main-mainan mobil-mobilan sama robot-robotan aja kan lama-lama ya bosan si Nathan. Sampai ada satu waktu pas Nathan minta Yono nemenin dia main di sungai, pokoknya ya bilangnya kamu nungguin aja aku yang nyebur gitu loh. Nah tapi di situ Nathan sengaja kayak mau nyeburin Yono biar ayo berenang, maksudnya biar seru-seruan gitu loh, jangan diem doang. Tapi di situ Yono malah marah dan kayak ketakutan terus pergi langsung kabur lari. Dan setelah itu si Nathan gak lihat Yono lagi, yang sepertinya memang Yono marah sama dia. Jujur ya Nathan akhirnya merasa bersalah ya. Tapi kan dia juga nggak tahu nih rumah Yono di mana buat nyamperin dan minta maaf buat ajak baikan. Sampai akhirnya dia mencoba untuk nanya Ari tuh, anak tetangga sebelah. Pas Ari mau berangkat nyari kayu, si Nathan nanya gitu kan, rumahnya Yono di mana sih? Kayak omahnya Yono sih ngendi. Tapi Ari bingung kayak Yono sinten? Yono yang mana? Ya Nathan juga bingung ya, nama panjangnya Yono siapa ya? Atau nama orang tuanya siapa ya? Dia kagak tahu. Jadi ya Nathan cuma bilang,
Yono anak di desa itu gitu. Tapi ya Ari bilang yang nggak tahu yang mana maksudnya Yono. Jadi ya udah si Yono ini nggak ketemu, geng. Sampai pokoknya si Nathan bosan sama kegiatannya dia, kagak punya teman sama sekali. Karena kan memang harusnya dia udah masuk tuh kelas 6 ya di sekolah. Neneknya tuh sempet nganterin si Nathan ke sekolah SD yang ada di sana. Tapi masalahnya dokumen-dokumennya Nathan itu nggak disediain sama ibunya, kan nggak bisa main masuk gitu aja ya. Minimal apa sih kakak, kartu keluarga atau keterangan sebelumnya dia di SD mana gitu loh. Ibunya memang kayaknya lagi saking riwehnya tuh jadi nggak kepikiran untuk hal itu. Yang penting si Nathan ini bisa hidup dititipin sama nenek, udah gitu aja. Ya kan nggak tahu mau ngapain lagi, akhirnya Nathan minta ikut nenek buat ke pasar ikut jualan. Siapa tahu di pasar ada hal-hal seru terus dia bisa jajan gitu kan. Dan untuk pertama kalinya ya udah si Nathan ikut nenek ke pasar. Yang ternyata si nenek tuh dari rumah ke pasar jalan kaki, gengs, bener nggak naik kendaraan sama sekali. Maksudnya nggak ada angkot, nggak ada apa gitu loh. Neneknya juga cuma pakai sendal jepit, nenteng-nenteng bakul gitu kan isi pecel. Ya makanya itu membuat si nenek ini jalannya bungkuk. Bertahun-tahun posturnya begitu ya, tubuhnya bobo bakul berat tiap pagi tuh jalan kaki. Nathan yang masih kecil aja yang sebenarnya energinya nggak habis-habis tuh, yang nggak bawa apa-apaan juga, bawa diri doang gitu, merasa capek jalan dari rumah ke pasar. Apalagi si nenek nih, makanya di situ dia menyadari perjuangan neneknya yang tiap pagi nyiapin bahan-bahan untuk dijual ke pasar gitu kan, terus pulang lagi berat banget ya. Si Nathan merasa kasihan, luluh tuh dia. Cuma waktu lagi berjualan nih, lagi-lagi si Nathan bete karena kan diem doang gitu kan ngeliatin neneknya ngeracik pecel. Kalau ada pembeli itu pun jarang-jarang katanya, gengs. Nathan cuma bisa ngeliatin gitu kan orang pada lalu lalang segala macem. Nah tahu-tahu si nenek ngasih duit, bilang katanya udah sana jajan. Jadi abis ada 3 pembeli tuh, sebagian duitnya dikasih Nathan tuh buat jajan. Ya Nathan girang banget tuh, dia langsung lari ngiterin pasar gitu kan, ngeliat warung-warung yang ada di sana. Kayak ada apaan aja nih bisa dibeli. Ya akhirnya dia beli ciki. Pulangnya si Nathan dibantuin sebagian barangnya nenek, dia bawain biar nenek ini nggak terlalu berat gitu kan. Perkara udah jajan ciki tuh jadi baik tuh bocah kecil-kecil mata duitan ya. Nah besok-besokannya lagi si Nathan minta ikut lagi ke pasar. Barang nenek juga dari awal sebagian si Nathan yang bawa gitu kan, tapi imbalannya nanti dapat jajan lagi ya. Ya udah nenek mah seneng-seneng aja. Sampai waktu itu di pasar si Nathan ngelihat ada warung nih yang jual mainan. Nathan minta dibeliin tuh, tapi harga mainan kan lumayan mahal ya daripada jajan biasa. Nenek bilang ya nggak ada duitnya. Akhirnya Nathan tuh berinisiatif beberapa hari tuh dia nggak ambil uang jajannya buat dikumpulin untuk beli mainan. Waktu itu pokoknya duit jajannya si Nathan tuh dikasih 500 perak tiap hari. Dan harga mainannya itu 30.000. Ya lama dong kumpulnya bisa 2 bulan ya. Dimana akhirnya baru 5 hari nih, tau-tau mainan yang diincar tuh udah nggak ada, udah dibeli orang. Wih, si Nathan bener-bener ngambek, geng, sampai marah dia melampiaskannya ke nenek. Dibilang kayak, kenapa sih nenek miskin? Kenapa ibu curah sama ayah? Jadinya Nathan sengsara. Pokoknya Nathan si tantrum. Tapi pokoknya kalau si Nathan lagi marah-marah begitu dan suka ngomong kasar ya, neneknya selalu diem aja. Maksudnya nggak pernah marahin si Nathan juga. Malahan hari itu waktu si Nathan lagi tantrum, lagi marah-marah ya, pulang dari pasar si nenek ini ngajakin makan mie ayam sama es campur, gengs. Dengan ngambek nih, si Nathan tetap ikut aja mau. Udah lama juga kan dia nggak makan enak ya, apalagi es campur gitu kan manis kesukaannya. Nah di situ si Nathan makan tuh lahap, sementara nenek ngeliatin aja gitu loh. Pas Nathan nanya kenapa nenek nggak pesen juga, di situ nenek jawab masih kenyang. Terus es campur nih terlalu manis buat nenek udah tua. Ya udah Nathan makan aja tuh, tapi kan nggak habis ya. Ya karena kan 1 mangkok mie ayam sama 1 mangkok es campur gitu banyak banget itu buat anak kecil. Karena nggak habis walaupun sisanya juga tinggal dikit, sama nenek dimakan tuh katanya mau bazir. Padahal kan tadi bilangnya es campur terlalu manis, tetep aja dihabisin. Nah pas mau bayar ternyata uangnya kurang 1.000, gengs. Untungnya pedagangnya baik karena udah kenal sama nenek kan di pasar itu juga. Jadi nggak apa-apa udah nek gitu, dibiarin aja kurang 1.000 nggak apa-apa. Nah di situ Nathan baru tahu nih kalau uang hasil jualan pecel hari itu hanya memang cukup beli 1 mangkok mie ayam sama 1 es campur, itu pun kurang 1.000. Jadinya Nathan kayak merasa nggak enak hari itu, tadi dia udah marah-marah. Cuma ya gengsi tetap tuh sepanjang perjalanan si Nathan diem aja. Sampai rumah karena merasa masih nggak enak nih, akhirnya Nathan mijetin kaki nenek tuh sebelum nenek tidur. Dan di situ si neneknya ketawa-ketawa katanya pijatannya Nathan nih bikin geli. Dan seperti biasa setelahnya itu si nenek kipas-kipasin Nathan sampai Nathan tertidur. Tahu-tahu pokoknya si Nathan ini terbangun karena dia merasa ada yang ngeremes kakinya kenceng banget sampai si Nathan kesakitan. Dan pas bangun kasurnya udah basah, gengs. Nathan kaget kan, apa dia ngompol gitu loh. Tapi basahnya banyak banget kayak sekasur gitu, gengs. Dan pas dilihat di bagian kakinya yang sakit tadi, ternyata memang lebam biru. Nathan langsung nangis gitu kan karena takut sama merasa nyut-nyutan tuh sampai nenek terbangun dan nyamperin. Akhirnya Nathan tidur sama nenek karena kasurnya kan basah. Besoknya si Nathan sampai agak kayak pincang gitu jalannya karena masih sakit tuh rasanya nyut-nyutan. Dan hari itu jadinya si Nathan nggak ikut nenek ke pasar. Dan pagi-pagi itu Aris sama kakaknya tuh bantuin buat ngangkat tuh jemur kasur Nathan yang basah. Nathan berkali-kali bilang bukan aku yang ngompol. Soalnya Aris sama
kakaknya kayak ketawa-ketawa ngeliat kasur Nathan basah. Ya hari itu karena si Nathan bosan ya di rumah sendirian, nggak ada teman gitu. Dia kepikiran, Yono nih apa kabarnya sih, kok nggak pernah kelihatan lagi? Apa jangan-jangan dia juga udah masuk sekolah kayak anak-anak desa yang lain ya? Karena nggak ada kegiatan, Nathan ini mencoba untuk membuat nenek senang, yaitu dengan membersihkan rumah. Karena kan ya nenek udah tua ya, mungkin matanya nggak awas gitu kalau ngeliat debu atau kotoran yang kecil-kecil gitu, dikira udah bersih kali. Dan memang nggak ada waktu juga sih buat bersihin rumah, jadi rumah emang udah kotor. Apalagi dapur tuh berantakan, nggak pernah dibersihin. Nyuci baju aja seminggu sekali, geng. Jadi tiap hari Minggu doang tuh si nenek ke sungai buat nyuci baju. Dan bajunya sebenarnya itu aja udah pada lusuh semua. Jadilah Nathan ngide nih buat bersih-bersih. Tapi dia sendiri juga bingung mulai dari mana ya. Akhirnya dia mulai nyapu-nyapu dulu tuh sampai masuk ke kamar nenek, beresin barang-barang sebisanya dia aja lah. Buka lemarinya nenek juga, ngelepetin baju-baju tuh biar rapi. Karena sebenarnya di rumahnya sendiri waktu di Jakarta nih, Nathan ini tuh apa ya, cukup mandiri loh. Dalam artian baju-bajunya dia tuh dia lipetin sendiri, yang memang apa ya, Nathan ini anaknya cukup rapi. Makanya waktu dia ngeliat rumahnya nenek berantakan gitu, sebenarnya itu membuat si Nathan pusing. Kalau sekarang istilahnya apa ya, OCD gitu ya. Nah pas si Nathan rapi-rapihin bajunya nenek nih, dia ngeliat kayak ada pouch dompet gitu yang diselipin di antara baju-baju. Nathan mikir, wah ini kayaknya isinya duit nih. Tapi sama dia nggak diapa-apain, cuman dilihat terus disimpan lagi gitu loh di tempat semula. Nah pas lagi beres-beresin baju begitu, tau-tau dari belakangnya tuh ada suara yang batuk, gengs. Persis di dalam kamar itu juga. Masalahnya si Nathan di situ kan lagi sendirian. Dan tau-tau ada suara prang gitu, ada suara pecah di luar kamar yang ternyata gelas, gengs, jadinya basah tuh lantai. Gelas di meja makan masih ada isi airnya, kan harusnya berat ya, kok tau-tau bisa jatuh pecah. Nathan sih ketakutan, tapi dia juga penasaran. Soalnya dia cukup marah nih perkara kakinya menjadi sakit. Maksudnya kalau lu hantu, lu siapa nih kok jahatin gua gitu loh. Gua salah apa? Jadi timbul sedikit keberanian karena si Nathan ini merasa diserang perihal kakinya itu. Makanya Nathan nggak kabur. Dia sapu tuh pecahan gelasnya dan dibuang ke tempat sampah. Tiba-tiba mainan mobil-mobilannya jalan, gengs. Jadi jalan sendiri dari dalam kamarnya si Nathan keluar, seret gitu. Nah di situ si Nathan begidik nih, kita juga sampai begidik. Karena tahu itu tuh bukan mobil-mobilan yang pakai baterai yang bisa gerak sendiri, alias ya harus digerakin pakai tangan manual. Nathan ngomong tuh teriak, kenapa kamu ganggu aku? Jangan jahat ya. Kata guruku kalau jahat tempatnya nanti di neraka. Dan abis ngomong begitu, udah nggak ada apa-apaan lagi. Nah pas nenek pulang nih, nenek tuh membawa minyak tawon sama 1 bungkus es campur tuh, katanya biar Nathan cepet sembuh. Padahal kan Nathan tahu kemarin untuk beli 1 es campur begitu berarti ngabisin setengah hasil penjualan dari pecel. Kakinya Nathan yang sakit pokoknya diurut tuh pakai minyak tawon gitu kan. Dan Nathan cerita dengan bangga kalau dia udah bebersih rumah gitu. Dan nenek bilang terima kasih. Sampai kaki Nathan udah nggak sakit lagi nih. Besok-besoknya dia balik lagi tuh ikut nenek jualan di pasar. Kala itu dia mikirnya bukan supaya dapat jajan lagi, geng. Sudah beda. Melainkan kasihan sama si nenek bawa barang berat tiap hari gitu kan harus jalan sejauh itu ke pasar. Jadi dibantuin lah sama si Nathan. Tapi tetap gengsi gitu. Bilangnya tetap minta uang jajan. Ternyata pas lewat warung mainannya waktu itu diincer, restock, gengs, alias ada lagi gitu dijual. Kali ini malah nggak cuma 1. Jadi ada beberapa gitu loh. Mainannya katanya tuh prajurit Power Ranger, gengs. Dikasih gambarnya begini nih. Ya Nathan kan sebelumnya punya robot-robotan sama mobil-mobilan kan. Nah robot-robotannya itu sebutannya apa sih? Semacam Megazord kalau nggak salah ya di Power Ranger ya. Robotnya Power Ranger begitulah. Nah di warung itu dijual karakter Power Ranger-nya. Ya yang palsu pastinya. Cuma kan namanya bocah tetap aja demen. Nah tadi situ bilang ke nenek, Nek, kalau nanti ibu datang ke sini bilangin sama ibu ya Nathan mau kado mainan itu tuh buat ulang tahun Nathan. Jadi waktu itu si Nathan mikir ya percuma emang minta ke nenek karena nenek nggak punya duit. Makanya Nathan nitip pesan ke nenek kalau nanti ibunya datang, kompor-komporin suruh beli itu tuh buat Nathan tuh. Ya udah pas Nathan lagi nemenin nenek jualan tuh kayak seperti biasa. Tahu-tahu dia ngeliat ada Yono tuh berdiri ngeliatin tuh dari jauh. Ya Nathan kan kaget kan langsung bilang teriak Yono, Yono gitu loh. Tapi pas dipanggil si Yono malah lari kabur. Nenek nanya kan siapa Le gitu, maksudnya kayak kamu manggil siapa? Itu nih tadi ada Yono di situ. Terus sama si Nathan dikejar si Yono, gengs, tapi ya udah hilang gitu kan banyak orang. Yang ada si Nathan ngeliat nih ada beberapa anak lagi beli itu mainan Power Ranger sama para orang tuanya gitu loh. Jadi pokoknya ya Nathan agak-agak lupa katanya ceritanya nih. Katakanlah ya stoknya di warung itu ada 6. Nah yang beli itu ada 4 orang. Ngeliat begitu si Nathan deg-degan kalau mainannya nanti bakalan habis lagi nih. Ya pokoknya Nathan kan kayak semacam punya trauma ya kalau dia nggak dapat mainan itu lagi tuh. Soalnya bener-bener pengen banget. Dia mikir gimana caranya bisa dapetin itu mainan. Seketika dia keingetan tuh sama dompet pouch yang ada di lemarinya nenek yang kemarin tuh. Jadinya si Nathan lari pulang ke rumah sendirian sampai ngos-ngosan gitu. Dia ngobok-ngobok lemarinya nenek dan bener aja ada dompet pouchnya. Dan pas dibuka isinya tapi bukan uang, melainkan ada cincin emas sama foto-foto. Ada foto pernikahannya nenek waktu masih muda banget dulu. Ada juga foto nenek sama ada 2 anak gitu loh. Satu anak perempuan yang memang terlihat seperti ibu waktu masih seumuran Nathan, masih kecil. Sama satu lagi anak laki-laki yang kalau dilihat kok
mirip Yono. Tapi Nathan nggak peduli di situ. Dia kan lagi nyari duit ya. Karena nggak ada duit, cuma ada cincin emas sama Nathan dibawa tuh cincin, lari lagi dia. Pergi ke pasar. Dia lihat tinggal 2 tuh mainnya Power Ranger-nya. Nathan yang udah ngos-ngosan tuh bilang, saya mau 1 Pak tuh yang merah ya. Sama tukangnya udah diambilin tuh kayak dicabut gitu kan pakai tali. Terus pas si Nathan bilang bayarnya mau pakai cincin, ya kagak boleh lah sama penjualnya. Walaupun itu cincin emas ya, si Nathan malah dimarahin karena mainannya udah telanjur dicabut tuh. Pokoknya Nathan ya nggak berhasil beli itu mainan. Dan gak lama, ada anak lain nih satu datang beli 1 mainan. Jadi beber tinggal 1 itu Power Ranger-nya, gengs. Ya Nathan balik tuh ke tempat nenek jualan sambil nangis. Nangis mulu si Nathan ya, macam Marshanda di Bidadari. Nenek nanya, kenapa kamu nangis? Tapi Nathan nggak jawab. Sampai akhirnya mereka pulang. Nenek kaget tuh, karena kamarnya kan berantakan. Isi lemarinya acak-acakan, dikira ada maling gitu. Dia udah panik tuh. Langsung nyari pouch dompetnya, dan pas lihat bener cincinnya nggak ada. Nah di situ Nathan jujur minta maaf dan langsung balikin cincinnya. Ya nenek lega kan. Nathan bilang jujur kalau dia mau beli mainan Power Ranger gitu karena takut kehabisan. Dan ternyata nenek nggak marah sama sekali, gengs. Dia malah toto ke dapur dan balik-balik bawa mie instan yang udah dimasak tuh. Karena kan memang sisa 1 dari kapan tahu belum dimasak-masak. Ya Nathan kayak kangen banget makan mie instan. Cuma akhirnya di situ sama Nathan mie-nya itu dibagi 2 buat dia sama nenek juga. Jadi tuh mie terakhir mereka makan bersama. Nah pas lagi mereka makan begitu, Nathan nanya, kok itu ada foto Yono nenek simpan? Si nenek sampai keselak gitu dengernya. Nathan cerita kan kalau tadi dia dipasang ngeliat Yono. Udah lama nggak lihat Yono abisnya karena terakhir kan kayaknya Yono marah sama dia, belum sempet minta maaf si Nathan. Rumahnya Yono di mana sih, Nek? Tapi di situ neneknya diam aja dan langsung balik ke dapur. Nathan agak bingung gitu kan dengan sikap neneknya yang aneh itu. Nah malamnya pas lagi tidur, Nathan terbangun karena ada yang manggil-manggil dia. Pas melek ternyata Yono, Toto ada di dalam kamarnya. Ya Nathan kaget kan, loh Yono kenapa kamu tahu di sini? Yono bilang kalau katanya dia kedinginan. Nathan yang masih agak setengah sadar ya, langsung berbagi kasur terus selimutan itu sama Yono. Udah malam itu si Nathan tidur berdua tuh sama Yono. Bangun-bangun tahu-tahu kasur basah lagi kayak waktu itu, gengs. Nenek langsung minta tolong tuh ke Aris sama kakaknya buat gotong lagi tuh kasur, dijemur keluar. Hari Sabtu tuh. Ya lagi-lagi mereka berdua nih ketawa-ketawa gitu sampai bilang ke Nathan, makanya sebelum tidur pipis dulu, atau sini udangnya dikasih capung ya biar nggak ngompol terus. Ya diledekin lah. Ya Nathan malu langsung defensif, dia bilang kalau aku bukan ngompol, Yono yang ngompol, semalam Yono tidur di sini. Pagi-pagi dia udah nggak ada, pasti kabur dia karena ngompol. Dengar begitu neneknya kayak udah gitu loh. Ya Aris sama kakaknya juga langsung berhenti ngajak Nathan ya, tapi Nathan kan jadi ngambek. Tiba-tiba ibunya datang. Ya Nathan kaget banget tuh, langsung lari dia meluk ibunya gitu. Ngadu kan, biasalah bocil langsung ngadu sama emaknya. Dibilang, itu Yono yang ngompol, tapi aku yang dituduh ngompol. Dengar begitu ibunya kayak bingung dan kaget gitu loh. Tapi nggak dibahas lagi sama ibunya. Kayak udah. Gimana hari itu ibunya bilang mau jemput Nathan karena dia udah dapat kerjaan dan udah dapat kos-kosan juga di Jakarta. Ya Nathan dengernya seneng banget lah. Rencananya katanya besok balik tuh karena ibunya nggak bisa lama-lama. Itu kan datangnya hari Sabtu tuh dan balik besok Minggu karena ya Seninnya kan kerja. Nah pas packing-packing gitu, Nathan bilang ke ibu kalau ajak nenek sekalian aja ke Jakarta gitu loh, jualan pecelnya di Jakarta aja. Ya gimana pun juga si Nathan masih ada polos-polosnya waktu itu ya. Dan si ibunya tuh bilang kalau tempat tinggalnya yang sekarang tuh nggak cukup buat nampung nenek juga. Di situ Nathan sebenarnya merasa apa ya, berat untuk meninggalkan nenek yang hanya seorang diri. Nathan ini sampai nyeletuk, dulu pas ada ayah banyak kamar kosong, kenapa ibu nggak ajak nenek tinggal bareng? Dengar begitu ibunya kayak diem aja gitu nangis. Ya kadang kan anak kecil juga suka kritis ya omongannya ya. Ibunya cuma bilang, iya ibu memang salah. Nathan setelah ini harus belajar yang benar ya, harus belajar yang pintar supaya nanti bisa bawa nenek ke Jakarta. Nenek yang dengar begitu nimpalin, enggak udah nenek seneng di sini, nanti Nathan sama ibu main-main kesini lagi aja ya. Nathan pun kayak ngangguk gitu kan. Tapi tanpa disangka-sangka, nenek ini tahu-tahu bilang lagi ke ibu untuk mampir ke pasar. Karena ada mainan yang Nathan pengen banget. Kalau kamu ada uang, belilah itu mainan. Nathan ini udah jadi anak yang baik selama di sini tuh nungguin kamu. Ya di situ Nathan langsung senyum-senyum gitu kan. Ternyata nenek dukung dia tuh buat ngomporin ibu. Masih inget neneknya. Si ibu yang dengar begitu mungkin luluh juga ya. Merasa bersalah ninggalin anaknya cukup lama. Akhirnya udah hari itu ibu sama Nathan ke pasar tuh buat beli mainan. Girang banget hatinya si Nathan nih. Tapi ternyata mainannya udah habis. Yang kemarin aja kan tinggal 1 tuh, terakhir pas udah dibeli orang. Tantum lagi lah si Nathan, nangis-nangis gak karuan seharian. Karena dia pikir itu kan kesempatan terakhirnya. Besok dia udah pulang, gak bakal bisa ke warung-warung itu lagi. Singkat cerita, besokannya pas pulang neneknya tuh ngasih bumbu pecel yang masih kering gitu loh. Dibilang, Nathan nih suka makan pakai bumbu pecel ini. Ya di situ pokoknya Nathan sebenarnya apa ya, sedih berpisah sama si nenek. Tapi dia gengsi buat nangis. Cuma pas nenek meluk dia, akhirnya nangis juga si Nathan. Tapi sempat-sempatnya Nathan tuh bilang kalau dia nangis perkara mainan udah habis. Ya pokoknya tetap nggak mau lah memperlihatkan kalau dia sebenarnya tuh
udah care gitu loh sama si nenek. Dan dia melihat neneknya yang udah bungkuk tuh udah dada-dada sendirian dari depan rumah. Melihat pemandangan itu, Nathan ini jadi mempunyai cita-cita suatu hari dia harus bisa membawa neneknya itu ke Jakarta, atau biar si nenek ini nggak sendirian lagi lah pokoknya. Setelah sampai di Jakarta pun, misalkan kalau Nathan kangen nih sama nenek, dia selalu minta dibuatin bumbu pecel. Jadi ntar makannya pakai nasi sama chicken nugget, tapi pakai bumbu pecelnya nenek juga gitu loh. Sampai waktu berjalan, Nathan kembali sekolah lagi, walaupun ya jatuhnya telat ya. Dia semacam dianggap cuti gitulah, baru masuk ke kelas 6 di tahun pelajaran baru selanjutnya. Nah, pas lagi bulan puasa nih pokoknya menjelang lebaran, pokoknya inget banget si Nathan nih. Waktu itu kan tinggalnya masih di kos-kosan yang sepetak gitu ya, berduaan sama ibu. Tiap malam nih pas masih bulan puasa tuh, si Nathan ini suka nyium aroma sirih khas nenek. Sampai Nathan sering bilang ke ibu jadi kangen nenek karena nyium aroma itu. Masalahnya bumbu pecelnya nenek nih udah habis. Ya namanya dikonsumsi kan lama-lama habis. Dan ibu selalu bilang kalau iya nanti lebaran kita pulang kampung ya. Karena kan memang selain Nathan juga masih sekolah tuh pas puasa, ibunya juga baru bisa cuti liburan lebaran lah. Sampai H-2 lebaran nih, jadi masih bulan puasa ya. Tahu-tahu ibunya tuh dapat telepon dan ibunya langsung nangis-nangis. Karena itu ternyata telepon dari kepala desa yang mengabarkan nenek meninggal. Dan malam itu juga ibu sama Nathan langsung pulang kampung. Untungnya dari kantor ibunya ngizinin ya, karena kan ya udah H-2 lebaran juga, terus keadaannya juga urgent. Ternyata nenek itu jatuh di dapur pagi-pagi saat lagi nyiapin dagangannya, gengs. Ya emang udah tua juga habisnya ya. Gue gak kuat deh. Dan itu kan berarti masih ada dagangan pecelnya sama bumbu pecelnya yang memang udah disiapkan kan niatnya mau jualan. Yang mana akhirnya itu menjadi bumbu pecel terakhir nenek yang Nathan simpan sampai sekarang. Nanti ada ceritanya lagi pokoknya untuk ini, gengs. Yang jelas hari itu nenek ini dikebumikan di pemakaman desa sana. Di samping makam suaminya dan ada makam kecil juga bertuliskan Yono. Nathan kaget kan, hah? Kok ada nama Yono? Yang ternyata Yono itu adalah anaknya nenek juga, gengs, alias adiknya ibu. Dulu waktu kecil, ibu dan Yono ini pernah main di sungai. Padahal Yono ini tuh takut di sungai karena dia nggak bisa berenang. Tapi dipaksa sama ibu, ya namanya juga waktu itu kan masih pada kecil ya, ibunya masih kecil juga nih. Dipaksa si Yono berenang ikut dia. Ya akhirnya Yono hanyut, gitu, tenggelam, meninggal. Dari situ ibunya selalu merasa bersalah dan menganggap nenek kayak menyalahkan ibu gitu loh, karena nenek memang sempat marahin ibu. Ya sebenarnya wajar marah ya, karena kan kejadiannya nih fatal. Yono tuh adiknya sampai meninggal. Dan untuk lari dari semua rasa bersalah itu, makanya sewaktu tamat SMA, ibunya ini semacam apa ya, kabur merantau ke Jakarta. Yang tujuannya memang supaya bisa hidup lebih baik dan jauh juga dari nenek, karena tadi punya perasaan bersalah itu, gengs. Makanya semenjak itu, mungkin di sini tuh ada problem antara anak sama orang tua yang nggak bisa apa ya, masing-masing tuh mengekspresikan perasaannya. Dimana ibu sendiri jadi sungkan untuk pulang dan bertemu nenek. Sementara nenek ini juga bukan orang yang bisa berkata-kata terhadap anak gitu loh, namanya orang desa lah. Makanya mungkin juga hal itu membuat nenek ini nggak pernah marah sama sekali ke Nathan. Padahal kan Nathan sikap awalnya tuh kayak jelek banget istilahnya, nyebelin ya. Karena mungkin nenek ini punya rasa bersalah juga, pernah marahin ibu nih sampai ibu pergi dari rumah. Nah, setelah kepergian nenek itu, ada dua benda yang benar-benar membuat ibu sama Nathan tuh nangis. Sampai sekarang kalau ngelihat benda itu, pasti Nathan akan nangis katanya. Yang pertama adalah mainan Power Ranger. Jadi, di lemari nenek nih, ternyata ditemukan ada mainan Power Ranger, tapi udah nggak ada bungkusnya. Jadi udah mainannya aja nih. Ternyata si nenek sempat nanya ke warung penjual mainan. Karena akhirnya memang si penjual mainan itu yang cerita ke ibu. Kalau katanya nenek ini sempat datang nanyain, mainan yang waktu itu mau dibeli sama cucu saya pakai cincin itu mainan yang mana ya? Siapa yang beli? Disebutin kan beberapa orang nih yang memang warga sekitar sana juga. Ya mungkin salah satunya ada yang nenek kenal. Nah sama nenek disamperin tuh, dibilang kalau ntar anaknya udah bosan sama mainan itu biar saya beli aja. Yang ternyata bener aja, seiring berjalannya waktu, yang namanya anak-anak kan ada bosannya sama mainan ya. Bapaknya si anak tuh datengin nenek buat jual itu mainan kan, katanya waktu itu nenek mau beli nih, tapi udah nggak ada bungkusnya. Ya udah sama nenek dibeli gengs mainannya walaupun jatuhnya bekas. Hitung-hitung juga lebih murah kan? Cuma memang waktu itu belum ada waktu untuk ketemu Nathan buat ngasih. Dan yang kedua, cincin yang ada di pos dompet itu yang Nathan sampai mau jual buat beli mainan, ternyata itu bukan cincin kawinnya nenek ataupun cincin punya nenek. Karena di cincinnya terukir tulisan Endang, yang mana Endang itu adalah nama ibunya Nathan. Jadi ternyata kalau menurut cerita ibunya Nathan, dulu nih waktu ibunya beranjak remaja gitu ya, masih muda, dia sempat minta dibelikan perhiasan sama si nenek. Karena cewek-cewek lainnya biasa pada pakai antik emas, cincin emas yang tipis-tipis aja tapi kan emas gitu ya. Cuman ya nenek nggak punya duit. Dan ada kalimat yang sempat lontar dari ibu tuh sewaktu pergi ke Jakarta ninggalin nenek adalah kayak, aku mau ke Jakarta, aku mau jadi orang kaya, aku pengen kayak wanita-wanita lain yang pakai perhiasan. Yang ternyata sepertinya dari situ nenek nih diam-diam ngumpulin uang atau bahkan mungkin jual cincin kawinnya ya, karena cincin kawinnya nenek nggak tahu nggak ada di mana untuk beli cincin itu buat ibu. Tapi nggak tahu kenapa ya sama nenek nggak pernah dikasihin ke ibu. Padahal kan
ada beberapa momen ya pada sempat ketemu tuh, atau yang terakhir kali jemput si Nathan tuh. Kenapa nggak dikasihin maksudnya? Ya jawabannya nggak tahu kenapa. Nenek udah nggak ada, mungkin sungkan atau malu atau gimana, nggak tahu ya. Nah kita balik lagi ke bumbu pecel. Karena itu kan tadi bumbu terakhir yang nenek buat. Jadi ibu sama Nathan tuh beberapa kali makan tuh bumbu pecel tersebut sambil nangis-nangis, gengs. Karena ya teringat nenek setiap makan itu. Sampai bumbunya agak tinggal sedikit, karena namanya dimakan kan ya berkurang lah. Nathan bilang untuk jangan dihabiskan karena mau dia simpan. Sama ibunya boleh-boleh aja, karena ibunya juga nggak tega buat ngabisin bumbu itu. Sampai sekarang bumbunya masih ada ya, udah expired ya, cuman ya buat disimpan aja buat kenang-kenangan sama si Nathan. Dan soalnya bumbu itu juga lah yang membuat Nathan nih menempuh pendidikan di bidang kuliner. Dia seperti ingin membalaskan dendamnya untuk bisa membuat makanan-makanan enak dan berharap ya sebenarnya neneknya ini masih ada untuk bisa merasakan makanannya, bisa makan enak neneknya gitu loh. Memori indah masa itu, aku masih ingat warna rambut putihmu kala itu. Hangatmu selalu ku rasakan, arti cinta tanpa syarat di hidupku. Oh Tuhan, jagalah dia bersamamu. Jangan biarkan dia kesepian seperti dulu. Sudahi sedihnya, karena aku tahu betapa baik hatinya. Ku yakin malaikat pun luluh dengan manusia baik seperti dia. So itu guys, bumbu pecel yang mengandung bawang. Setahu kita mah bumbu pecel mengandung kacang ya. Ini kok ada pedes-pedesnya di mata kita dari tadi nih. Dan setelah dipikir-pikir, kalau kata Nathan ya, mungkin sosok Yono waktu itu tuh muncul karena merasa sosok Nathan nih seperti sosok ibu kali gitu ya. Ya namanya juga Nathan anaknya ibu, jadi Yono nih seperti ngajak main seperti waktu dulu gitu loh, ngajak main kakaknya. Dan merasa cemburu waktu Nathan ini menjadi sangat dekat sama nenek, makanya si Nathan sempat dibejek tuh kakinya tuh sampai biru, gara-gara si Nathan sempat mijitin nenek. Ya cuma akhirnya nggak ngapa-ngapain lagi sih ini sosok Yono ya, malahan kabur gitu ketakut setelah dibentak sama Nathan, dibilang jangan jahat gitu, nanti kalau jahat masuk neraka. Ibarat ada yang takut sama kakaknya kalau lagi marah. Nathan sendiri sekarang bekerjanya di kitchen salah satu hotel bintang 5 yang alhamdulillahnya sih ibunya masih ada, masih sehat. Jadi bisa merasakan makanan-makanan dibuat si Nathan. Tapi ya Nathan selalu berandai-andai jikalau neneknya masih ada nih, pasti Nathan akan sangat puas dan bisa lega banget ya membuatkan neneknya nih makanan-makanan yang enak. Ya Allah, terima kasih banyak ya Nathan untuk ceritanya. Intinya dari sini apa ya pelajaran yang bisa dipetik, waktu itu nggak ada yang tahu. Jadi ya selagi ada waktu, kita manfaatkan aja buat memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai lah. Semoga semuanya masih disempatkan ya. Terima kasih majikan buat perhatiannya, buat yang udah pada nonton, buat like, tidak skip-skip iklan, terima kasih banyak. Kalau kalian mau kirim-kirim cerita, boleh email di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi ya di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahi sedihnya, karena aku